saudara. Terima kasih untuk tim musik yang ada, luar biasa. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Tadi kita ngerasain hadirat Tuhan dari awal, amin. Kita bilang aku punya Tuhan yang besar. Saudara, sementara di luar sana orang-orang semua takut. Semua takut, gimana ini? Gimana ini? Tapi di sini kita bilang aku punya Tuhan yang besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, amin. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya jangan takut. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, semua yang terjadi saya percaya itu tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Tuhan punya maksud tentunya buat Indonesia, buat bangsa-bangsa. Sehingga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan banyak orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Ini Pentakosta ketiga, saudara. Ini pencurahan Roh Kudus yang terakhir yang sangat dahsyat. Mungkin dibuat seperti ini supaya orang-orang sudah tidak lagi memikirkan gue mau kemana nanti, mau ke Korea, ke Jepang. Tapi udah gak mikirin itu lagi. Gue harus cari Tuhan nih. Kalau enggak, gue itu virus corona di depan mata. Iya enggak saudara? Iya enggak saudara? Hari-hari ini mau gak mau, daging kita dituntut untuk kita cari Tuhan. Kejar Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita ada di tahun dimensi yang baru. Saya percaya visi yang Gembala Pembina kita diberikan kepada kita gerejanya, saudara, itu tidak hanya sekedar sebuah slogan yang ada di spanduk, ya saudara. Tapi itu adalah sesuatu yang kalau kita tangkap ini luar biasa, saudara. Dimensi yang baru, saudara, amin. 2 Korintus 3 ayat 18, di mana saudara dan saya akan diubah menjadi serupa seperti Kristus dalam kemuliaannya yang semakin besar. Amin. Diubah. Yang tadinya kasar, Tuhan ubah jadi lembut. Yang tadinya sulit mengampuni, Tuhan ubah mudah untuk mengampuni. Karena kita harus sama seperti Kristus. Amin saudara. Lalu janji Tuhan berikutnya apa? Saudara dan saya akan dibawa seperti apa? Menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan bukan menjadi kepala dan bukan, semakin naik dan bukan. Itu janji Tuhan saudara. Amin. Tapi di bawahnya dibilang asalkan kita setia. Colek sebelah kiri kanannya, setia aja. Setia aja. Amin. Tapi gimana Bu? Janji Tuhan itu kita dibuat kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Tapi tiba-tiba virus corona datang nih, nyerbu sampai seluruh dunia. Tadi Gembala Pembina kita bilang, dampak dari semua itu krisis ekonomi terjadi. Saudara dan saya, kalau tidak bisa menangkap pesan ini dengan iman, gak akan nyampe. Hari-hari ini kita harus beriman, saudara. Amin. Firman Tuhan bilang di dalam Ibrani, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Beberapa hari yang lalu, saya renungkan lagi janji Tuhan ini. Karena hari-hari ini berita tiap hari virus corona. Saya gini, ya Tuhan ini gimana ya? Nanti jemaat nanya, loh jadi kepala dan bukan ekor, makin naik dan bukan turun, tetapi kenapa jadi begini? Krisis ekonomi, virus corona, ini gimana? Sampai saya, ini gimana Tuhan? Roh Kudus cuma ingetin, iman. Orang benar harus hidup oleh iman. Karena tanpa iman kita nggak bisa nangkap sesuatu pesan dari Tuhan.
Amin, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah bilang, di luar sana mengalami begitu banyak ketakutan, kebingungan, kebimbangan, keputusasaan. Gimana nih? Gimana? Mungkin mereka sudah planningnya, masuk 2020, aku harus gini, A, B, C, D. Begitu tiba-tiba virus corona datang, buyar semua. Kemarin sempat saya baca, ada pengusaha dari Indonesia. Dia buru-buru ke luar negeri, dia bawa uangnya sekitar puluhan triliun, dia bawa ke luar negeri karena dia takut. Padahal di luar sana juga virus corona. Hanya di dalam Tuhan kita ada perlindungan. Amin, saudara. Nah, saya mau bagikan apa yang terjadi hari-hari ini sebenarnya pernah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Ketakutan, kebingungan, kebimbangan yang dialami oleh umat Tuhan, oleh gerejanya. Ini yang ketakutan yang terjadi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita buka dalam Matius 8. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya minta media bantu. Ya. Kita baca sama-sama ya, saudara. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Terus, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Selanjutnya, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Terus, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Habis ya? Selesai? Oke. Nah, saudara, dari kisah ini, saudara, apa yang terjadi kita lihat, di mana murid-murid Tuhan Yesus saat itu kan selalu ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Nah, saat itu yang terjadi adalah murid-muridnya bersama Tuhan Yesus ada di dalam sebuah perahu di mana mereka ada di tengah-tengah danau Galilea. Keadaan aman, tidak ada apa-apa, saudara. Maka dibilang di situ dicatat bahwa Tuhan Yesus tidur, kata murid-murid itu. Dan tidak ada terjadi apa-apa. Tapi ternyata di ayat ke-24 dibilang di situ, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Tiba-tiba angin ribut itu ngamuk. Sehingga apa? Perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, saudara, waktu angin ribut itu tiba-tiba datang, sekonyong-konyong, itu mulai membuat murid-muridnya jadi takut. Padahal, saudara, ini kalau dilihat dari cerita ini, Yesus ada di dekat mereka ya, saudara. Mereka satu perahu. Tapi kenapa mereka dibilang di ayat 26, coba lihat. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Padahal Yesus ada di dalam perahu itu. Itu yang terjadi. Mereka takut. Dan Yesus bisa baca hati mereka, bisa baca pikiran mereka. Karena saat itu mereka kurang percaya. Waktu sekonyong-konyong angin ribut itu datang. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Sekonyong-konyong virus corona datang melanda dunia. Sekonyong-konyong krisis ekonomi menimpa dunia. Tapi pagi ini dengar, hai umat Tuhan. Tuhan bilang, jangan takut. Amin. Yesus tidak tidur. Seperti yang dikatakan murid-muridnya. Kenapa
ada Tuhan Yesus, kenapa angin bisa tiba-tiba sekonyong-konyong datang? Di balik semua yang terjadi, di balik badai dan angin ribut ini yang datang, saudara tangkap ini. Tuhan mau tunjukin sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu berdaulat, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Amin, saudara. Dan itu terjadi. Waktu Tuhan bilang dan Tuhan mulai menghardik angin itu, apa yang terjadi? Angin ribut itu diam. Sampai murid-muridnya semua yang ada di situ heran. Orang apa ini? Siapa ini? Sampai angin ribut pun taat kepada dia. Dalam arti kata, saudara, di balik persoalan badai, krisis yang terjadi hari-hari ini, Tuhan akan tunjukkan kemuliaannya di tahun dimensi yang baru. Amin, saudara. Amin. Satu pesan Tuhan. Tuhan hanya bilang, jangan takut. Karena ketika kita takut, takutnya beda dengan takut seperti ini, saudara. Saya bilang, ketakutan yang begitu membuat kita tidak bisa berdoa. Kita tidak bisa muji nyembah lagi. Kita tidak bisa dengar firman lagi. Itu ketakutan yang begitu amat sangat. Itu sama saja kita sedang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mungkin kita sempat takut, tetapi jangan ketakutan itu menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita, sehingga untuk kita melangkah ikut Tuhan lebih mantap lagi itu menjadi ragu. Sehingga ketakutan itu membuat kita sulit muji nyembah Tuhan. Aduh Tuhan, saya udah takut ya, saya bingung nih. Makanya puji Tuhan kita punya pemimpin rohani yang sangat peka. Amin, saudara. Masuk 2020 ya, Februari, Maret ya Bu ya, mulai 1 Maret kita dibawa untuk puasa selama 40 hari. Oh saudara, luar biasa. Saya ngerasain puasa ini, saudara, aduh, saya bilang ini puasa yang beda, saya bilang. Ternyata memang, kalau kita nggak ikut dalam puasa itu, saudara, itu yang namanya ketakutan membuat daging kita semakin luar biasa. Kita jadi takut. Tetapi begitu kita lakukan puasa ini, saudara, itu damai sejahtera, ketenangan, kekuatan itu Tuhan berikan setiap hari selalu baru. Amin, saudara. Makanya kita disuruh puasa selama 40 hari. Saudara yang melakukan katakan amin. Saya rindu semua jemaat yang ada di Arkadia semuanya puasa. Amin. Puasa, karena dampaknya ini akan luar biasa, saudara. Akan luar biasa dari puasa ini. Nah, saudara, kembali ke firman Tuhan. Saudara, setelah kita melihat kisah ini, saudara, sekonyong-konyong datang angin ribut itu menimpa sehingga membuat perahu itu sempat oleng dan membuat murid-muridnya sempat takut, bimbang, sampai mereka bilang, nih Yesus tidur nih. Gitu. Tuhan, tolong kami binasa ini nanti. Padahal Yesus ada di situ. Bukankah kita kadang-kadang orang percaya seperti itu? Kita tahu nih, kita ikut Tuhan ke gereja, ibadah, tapi kadang-kadang ketakutan, kebimbangan, keputusasaan membuat kita sulit untuk berdoa. Pagi ini dengar firman Tuhan. Tuhan mau kita tetap mantap ikut Tuhan. Amin. Jangan sampai goyah. Jangan sampai membuat iman kita menjadi kandas oleh karena virus corona yang sedang terjadi hari-hari ini. Percayalah perlindungan Tuhan dari tempat yang maha tinggi turun atas saudara. Pribadi lepas pribadi. Makanya kita dituntun untuk terus memperkatakan Mazmur 91, amin saudara. Mau saudara 7 kali dalam sehari, 6 kali, yes oke. Itu firman Tuhan kok saudara.
Semakin lama kita semakin terus kita perkatakan, itu terjadi. Perlindungan Tuhan, ya, dijauhkan dari malapetaka, sakit penyakit, diberi umur panjang ya tante. Diberi umur panjang, kesehatan. Amin saudara. Itu luar biasa Mazmur 91. Dan mari kita buka lagi ayatnya saudara. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Sebentar. Kita buka dalam Mazmur 62 ayat 8. Ketika krisis itu datang dalam hidup kita, mungkin krisis sakit penyakit, krisis ekonomi atau lain halnya, kita baca sama-sama. Kayak ya, ayat 8 jadi dia ayat 9 ya. Percayalah kepada. Oke. 1 2 3. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Jangan ditutup dulu. Jadi pagi ini dengar firman Tuhan. Tuhan ingatkan kepada setiap kita, saudara dan saya. Percayalah kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Setiap. Jadi bukan hanya hari Minggu saja. Bukan hanya hari Senin saja. Tapi firman Tuhan pagi ini, Tuhan bilang percayalah kepadanya setiap waktu. Karena sekalipun kita Kristen di KTP, sekalipun kita Kristen rajin ibadah, belum tentu kepercayaan kita letakkan setiap waktu. Ketika krisis dan badai itu datang, Tuhan uji dulu, Tuhan lihat, dia tetap percaya gak sama aku? Amin. Pagi ini Tuhan bilang, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi saudara, pagi ini waktu engkau punya pergumulan, apapun pergumulan, firman Tuhan ingetin, curahkan isi hatimu. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Curahkan isi hatimu, curahkan isi hatimu. Ya Tuhan, aku minta keluargaku dipulihkan. Ya Tuhan, sembuhkan mertuaku. Ya Tuhan, sembuhkan anakku. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan belum melakukan apa-apa, kita sudah nggerutu, gimana nih? Virus corona, gimana nih krisis? Kita binasa nih. Seperti yang dikatakan oleh murid-muridnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu takut? Hai kamu kurang percaya. Artinya apa? Ketika ketakutan itu membuat kita tidak bisa berdoa, tidak bisa muji nyembah. Itu artinya kita sedang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Lalu saudara, kita buka Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Saya rindu kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama perkatakan firman Tuhan ini. Kan gembala pembina kita bilang, firman Tuhan itu adalah roh iman. Amin. Adalah iman kita. Amin. 1, 2, 3 dengan mantap. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percaya saudara? Percaya?
bahwa tangan Tuhan yang pegang hidup kita, tangan Tuhan yang akan membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Pagi ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Amin saudara, ada Tuhan Yesus di tempat ini. Amin. Dia menilik setiap hati kita. Tadi sementara kita muji nyembah Tuhan, saya rasain Tuhan benar-benar sayang sama kita. Di luar sana udah banyak orang ketakutan. Tadi pagi saya dengar ada salah satu menteri yang sudah positif terkena virus corona. Nggak tahu menteri-menteri yang lain. Hanya di dalam Tuhan kita dapat perlindungan. Jangan pernah keluar dari perahu, dari hadiratnya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya undang para pemusik. Kita akan banyak muji nyembah Tuhan, saudara. Kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan